Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Ijus Sendrawan Anak Farid? Kita akan coba membahas bagaimana sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, baik itu di dunia Islam ataupun di dunia Barat ya. Nah, sejarah perkembangan ilmu pengetahuan terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama itu adalah periode zaman Yunani kuno, kemudian periode zaman Islam, yang ketiga pada zaman Renaissance, yang keempat pada zaman kontemporer. Oke. Nah, periode filsafat Yunani merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah perkembangan manusia ya. Karena pada waktu ini terjadi perubahan pola pikir manusia dari sistem mitosentris menjadi logosentris. Nah, pola pikir mitosentris adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengandalkan kepada mitos ya, untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi ataupun pelangi ataupun pasang surut begitu ya. Mereka hanya menggunakan mitos saja. Nah, namun ketika filsafat diperkenalkan, perubahan pola pikir tersebut kelihatannya sederhana, tetapi implikasinya tidak sesederhana karena selama ini alam ditakuti dan dijauhi, kemudian didekati, bahkan dieksploitasi. Nah, manusia yang dulunya pasif dalam menghadapi fenomena alam menjadi lebih proaktif dan reaktif dan kreatif. Nah, manusia yang dulunya pasif penelitian dan pengkajian. Nah, dari proses inilah kemudian ilmu berkembang dari rahim filsafat, yang akhirnya kita nikmati dalam bentuk teknologi. Karena itu, perkembangan filsafat Yunani merupakan entry point untuk memasuki peradaban baru umat manusia. Nah, orang Yunani awalnya sangat percaya pada dongeng dan tahayul ya. Tetapi lama-kelamaan, terutama setelah mereka mampu membedakan yang real dengan yang ilusi, mereka mampu keluar dari kungkungan mitologis ya, dan mendapatkan dasar pengetahuan ilmiah. Nah, pada zaman Yunani kuno, banyak bermunculan ilmuwan-ilmuwan terkemuka yang kita kenal saat ini ya. Di antaranya itu adalah Thales, kemudian Pitagoras, Socrates, Plato, Aristoteles, dan lain sebagainya. Nah, itulah perkembangan filsafat pada Yunani kuno. Yang kedua, kita akan coba melihat perkembangan ilmu pengetahuan pada masa perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Islam ya. Sejak awal Islam sudah memberikan penghargaan yang begitu besar kepada ilmu. Sebagaimana sudah diketahui bersama bahwa Nabi Muhammad SAW ketika diutus oleh Allah sebagai rasul, hidup dalam masyarakat yang terbelakang ya, di mana paganisme tumbuh menjadi sebuah identitas yang melekat pada masyarakat Arab pada waktu itu. Kemudian Islam datang menawarkan cahaya penerang yang mengubah masyarakat Arab jahiliyah menjadi masyarakat yang berilmu dan beribadah. Kemudian juga beradab ya. Nah, perkembangan Islam pada masa klasik, suatu hal yang perlu kita catat dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu dalam Islam adalah
peristiwa fitnah Al-Kubra. Nah, yang ternyata tidak hanya membawa konsekuensi logis dari segi politisan seperti yang dipahami selama ini, tapi ternyata juga membawa perubahan besar bagi pertumbuhan dan perkembangan ilmu di dunia Islam. Nah, setelah fitnah Al-Kubra maka muncullah berbagai golongan yang memiliki aliran teologis tersendiri. Pada dasarnya perkembangannya karena alasan-alasan politis ya. Nah, pada saat itu muncul aliran Syiah yang membela Ali, aliran Khawarij. Kemudian ada juga kelompok Muawiyah. Nah, namun di luar konflik yang muncul pada saat itu, sejarah mencatat dua orang tokoh besar ya yang tidak ikut terlibat dalam perdebatan teologis yang cenderung mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Justru mencurahkan perhatiannya pada bidang ilmu agama. Nah, kedua tokoh tersebut adalah Abdullah ibnu Umar dan Abdullah ibnu Abbas yang sering disebut pertama mencurahkan perhatiannya pada ilmu hadis, sementara yang disebut belakangan lebih berorientasi pada ilmu tafsir ya. Nah, kedua tokoh ini sering disebut sebagai pelopor timbulnya institusi keulamaan dalam Islam, sekaligus pelopor kajian mendalam dan sistematis tentang agama Islam. Nah, mereka juga sering disebut sebagai moyang golongan Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada masa kejayaan kekuasaan Islam, khususnya pada masa pemerintahan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, ilmu berkembang sangat maju dan pesat. Kemajuan ini membawa Islam pada masa keemasannya, di mana pada saat yang sama wilayah-wilayah yang jauh di luar kekuasaan Islam masih berada pada masa kegelapan peradaban. Nah, selain adanya perkembangan ilmu yang dapat dikategorikan ke dalam bidang eksakta, matematika, fisika, kimia, geometri, dan lain sebagainya, sejarah juga mencatat kemajuan ilmu-ilmu keislaman, baik dalam bidang ilmu tafsir, hadis, fikih, usul fikih, dan disiplin ilmu keislaman lainnya. Nah, keempat adalah tahap kemunduran fikih yang ditandai oleh jatuhnya Baghdad ke bangsa Tartar ya, dan tertutupnya pintu ijtihad oleh para ulama. Nah, oleh karena itu, masa kemunduran tradisi keilmuan dalam Islam pada abad ke-18, sejarah Islam adalah abad yang paling menyedihkannya bagi umat Islam dan memperoleh catatan buruk bagi peradaban Islam secara universal. Sebab lain yang menyebabkan kehancuran tradisi keilmuan Islam adalah persepsi yang keliru dalam memahami pemikiran Al-Ghazali. Orang umumnya mengancam Al-Ghazali karena ia menolak filsafat ya, seperti yang ia tulis dalam Tahfir al-Falasifahnya. Padahal ia sebenarnya menawarkan sebuah metode yang ilmiah dan rasional, dan juga menekankan pentingnya pengamatan dan analisis serta sikap skeptis. Hal ini misalnya ia tuangkan dalam karyanya berjudul Al-Muqit Minal Dalalan. Selain itu, umat Islam juga tidak memperhatikan karya Ibnu Rushdi, Tahfut al-Tahafut, yang membela Aristotelanisme dan mengecam kritik Al-Ghazali kepada filsafat. Seandainya orang mau meluangkan waktunya untuk mengkaji karya Ibnu Rushdi, mungkin barangkali
kemerosotan rasional di kalangan umat Islam pada waktu itu tidak akan separah itu ya. Nah, itu masa-masa kemerosotan ilmu pada masa Islam. Nah, kemudian periode perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Renaissance dan modern. Ya. Michelet, sejarawan terkenal, adalah orang pertama yang menggunakan istilah Renaissance. Para sejarawan biasanya menggunakan istilah ini untuk menunjukkan berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya di Eropa, dan lebih khusus lagi di Italia sepanjang abad ke-15 dan abad ke-16. Agak sulit menentukan garis batas yang jelas antara abad pertengahan, zaman Renaissance, dan zaman modern. Sementara orang menganggap bahwa zaman modern hanyalah perluasan daripada zaman Renaissance. Nah, Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Nah, Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Ciri utama dari Renaissance itu ialah humanisme, individualisme, sekularisme, empirisme, dan rasionalisme. Sains berkembang karena semangat dan hasil empirisme. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa yang sudah berlangsung sejak abad ke-12 Masehi itu menimbulkan gerakan kebangkitan kembali, yaitu Renaissance. Nah, pusaka Yunani di Eropa pada abad ke-14 Masehi, berkembangnya pemikiran Yunani di Eropa kali ini adalah melalui terjemahan Arab yang dipelajari dan kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Latin. Nah, walaupun Islam akhirnya terusir dari negara Spanyol dengan cara yang sangat kejam, tetapi ia telah membidani gerakan-gerakan penting di Eropa. Gerakan-gerakan itu adalah kebangkitan kembali kebudayaan Yunani klasik, yaitu Renaissance. Nah, pada abad ke-14 Masehi, rasionalisme pada abad ke-17 Masehi, dan pencerahan ataupun Aufklärung pada abad ke-18 Masehi. Nah, begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan coba melihat periode perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman kontemporer. Zaman ini bermula dari abad ke-20 Masehi dan masih berlangsung hingga sampai saat ini ya. Nah, zaman ini ditandai dengan adanya teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Nah, pada zaman ini, bidang fisika menempati kedudukan yang paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Nah, sebagian besar aplikasi ilmu dan teknologi di abad 21 merupakan hasil dari penemuan mutakhir di abad ke-20. Nah, pada zaman ini, ilmuwan yang menonjol dan banyak dibicarakan adalah fisikawan. Nah, bidang fisika menjadi titik pusat perkembangan ilmu pada masa itu. Nah, fisikawan yang paling terkenal pada abad ke-20 adalah Albert Einstein. Ia lahir pada tanggal 14 Maret 1879 dan meninggal pada tanggal 18 April 1955 dengan usia sekitar 76 tahun ya. Nah, Albert Einstein adalah seorang ilmuwan fisika. Dia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak yang menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistik, dan kosmologi. Selain kimia dan fisika, teknologi komunikasi dan informasi berkembang pesat pada zaman ini ya. Sebagai penemuan yang merubah warna dunia, yaitu listrik, elektronika, robotika, TV, radio, teknologi nuklir, mesin transportasi, komputer, internet, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi
ringkasan kita atau uraian saya tentang filsafat ini, sejarah ilmu pengetahuan pada mata kuliah filsafat ilmu dan logika. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa dijadikan sebagai referensi ataupun bahan masukan untuk kegiatan-kegiatan baik itu sedang belajar ataupun sedang mengamati sesuatu benda. Saya Ijus Nerawan Anak Parit. Cukup sampai di sini pertemuan kita. Nanti kita akan lanjut lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya Ijus Nerawan Anak Parit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.